Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Singh Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, jadi di video saya itu kan banyak yang membahas tentang perbedaan speaker indoor atau yang untuk biasa di dalam ruangan dan juga speaker outdoor yang biasa digunakan untuk di luar ruangan. Jadi di channel ini saya sudah buatkan beberapa video yang membahas tentang kedua speaker ini ya, perbedaan antara speaker ruangan dan speaker luar ruangan. Nah, bagi kalian yang mungkin belum menyimak videonya ataupun menonton videonya, silahkan bisa kalian tonton dulu ya, agar kalian juga lebih tahu ataupun juga bisa tahu perbedaan speaker indoor dan juga speaker outdoor ya teman-teman. Nah, di video-video tersebut itu ada beberapa orang yang komentar, kenapa kalau untuk speaker indoor atau speaker dalam ruangan itu memiliki pinggiran konus yang lebih besar. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang masih pemula ataupun juga yang belum tahu, mungkin punya pertanyaan yang sama ya teman-teman. Termasuk saya juga dulu pernah mempunyai pertanyaan yang sama ya teman-teman. Nah, jadi untuk perbedaan untuk speaker dalam ruangan dan luar ruangan itu memang berbeda ya teman-teman. Dari segi daya watt power, kemudian juga diameter, kemudian konus atau daun speakernya itu juga berbeda tentunya ya teman-teman. Nah, jadi salah satunya perbedaan speaker dalam ruangan dan juga luar ruangan itu adalah itu tadi ya teman-teman, dari pinggiran konus si speaker. Kalau kalian belum tahu pinggiran konus speaker, di sini saya memberikan contoh. Di sini ada speaker 8 in, sininya subwoofer. Untuk pinggiran konus ini yang berwarna merah ini ya teman-teman, ini biasa disebut dengan pinggiran konus. Nah, jadi memang untuk speaker indoor dan juga outdoor untuk pinggirannya itu memang berbeda ya teman-teman. Di sini saya mempunyai beberapa contoh speaker untuk dalam ruangan. Memang kebanyakan untuk speaker-speaker yang direkomendasikan untuk dalam ruangan, untuk pinggirannya memang seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 3 contoh speaker yang biasa digunakan atau lebih cocok digunakan untuk dalam ruangan. Semuanya itu pinggirannya menggunakan konus yang seperti ini, cuman satu gelombang aja, namun lebih besar ya teman-teman. Jadi pada umumnya atau mayoritas speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan memang untuk pinggiran konusnya itu seperti ini ya teman-teman, cuman satu gelombang, dan biasanya ada yang dibekali dengan karet dan juga ada yang dibekali dengan busa atau spons seperti ini. Nah, kemudian di sini saya juga punya contoh speaker yang biasa digunakan untuk di luar ruangan atau lebih direkomendasikan untuk luar ruangan. Itu biasanya pinggiran konusnya itu seperti ini. Jadi untuk konusnya itu berbeda dengan speaker yang dalam ruangan tentunya. Untuk speaker outdoor itu biasanya pinggirannya sudah dibekali dengan 2 gelombang ataupun juga 3 gelombang, dan untuk bahannya pun itu sudah berbeda ya teman-teman. Di sini untuk yang saya punya untuk speaker outdoor, yang saya punya untuk bahan pinggiran konusnya itu menggunakan kain dan dibekali dengan 2 gelombang seperti ini. Nah, jadi muncullah sebuah pertanyaan tentunya ya teman-teman, kenapa untuk speaker indoor itu dibekali dengan satu konus namun lebih besar kalau kita bandingkan dengan speaker outdoor yang dibekali dengan konus yang lebih kecil. Ini juga ada hubungannya dengan respon frekuensi ataupun juga kebutuhan indoor dan outdoor tentunya ya teman-teman. Nah, ini juga ada hubungannya dengan respon frekuensi tentunya juga untuk si desain speaker, pendesain atau pencipta speaker itu sudah memperhitungkan semuanya untuk respon frekuensinya atau menciptakan konus yang berbeda seperti ini. Itu sudah diperhitungkan tentunya ya teman-teman. Itu juga berhubungan juga dengan respon frekuensi. Nah, kenapa kok speaker indoor itu biasanya memiliki konus atau pada umumnya memiliki konus yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan speaker outdoor seperti ini? Itu karena untuk speaker indoor itu kan biasanya berdiameter mayoritas itu kecil ya teman-teman, dari mulai 4 inch
maksimal ya paling 12 in sampai dengan 15 in ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk speaker itu kalau memiliki diameter kecil itu akan sulit merespon di frekuensi yang rendah. Jadi dicatat ini ya teman-teman ya. Jadi untuk diameter speaker itu semakin kecil, maka akan semakin sulit merespon di frekuensi yang rendah. Itulah alasannya kenapa untuk speaker-speaker indoor atau dalam ruangan itu dibuat desain konus besar seperti ini. Karena agar bisa merespon di frekuensi yang rendah ya teman-teman. Jadi untuk pergerakan voice coil-nya itu lebih panjang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa untuk speaker indoor itu memiliki konus lebih besar kalau kita bandingkan dengan outdoor? Karena agar bisa merespon di frekuensi yang rendah ya teman-teman. Di sini saya memberikan contoh lagi untuk subwoofer ini, untuk konusnya itu jelas lebih besar ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan speaker yang woofer. Itu juga berimbas ke respon frekuensi tentunya. Untuk subwoofer ini bisa merespon frekuensi yang lebih rendah kalau kita bandingkan dengan speaker ini. Speaker woofer ini paling mentok-mentok di 60 Hz. Sedangkan ini yang memiliki konus yang lebih besar dan pergerakan voice coil yang lebih panjang itu bisa sampai 31 Hz. Jadi itu ya teman-teman alasannya atau jawabannya kenapa untuk speaker indoor atau yang dalam ruangan itu dibekali dengan konus yang lebih besar, karena agar bisa merespon frekuensi yang lebih rendah. Nah, lalu kenapa speaker outdoor itu diciptakan atau dibekali dengan konus yang lebih kecil? Karena untuk mayoritas speaker-speaker outdoor seperti penggunaan luar ruangan itu biasanya dibekali dengan dimensi atau diameter yang besar ya teman-teman. Seperti ya sama-sama kita ketahui kalau untuk speaker kebutuhan outdoor itu minimal 12 in sampai 21 in maksimal ya teman-teman. Nah, jadi alasan untuk speaker outdoor kok cuma dibekali dengan konus yang lebih kecil, karena untuk diameter di speaker outdoor itu biasanya menggunakan diameter yang lebih besar ya teman-teman, dari mulai 15 sampai 21 in misalnya. Jadi semakin besar diameter speaker maka akan semakin bisa menghasilkan frekuensi yang rendah. Jadi nggak perlu konus dengan sebesar ini kalau untuk speaker outdoor. Justru malah kalau untuk speaker outdoor didesain menggunakan konus sebesar ini, itu malah nggak akan keluar suara di outdoor ya teman-teman, karena untuk suara yang dihasilkan terlalu halus. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, itulah video kali ini menjawab pertanyaan dari kalian yang mungkin belum tahu kenapa speaker indoor itu dibekali dengan konus yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan yang speaker outdoor. Jadi itu juga berhubungan juga dengan respon frekuensi ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dan mungkin bagi kalian yang mempunyai tambahan bisa ditambahkan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.